Pernahkah kita merasakan ketus di dada saat melihat saudara kandung, atau siapapun yang kita anggap dekat meraih pencapaian besar? Bukannya ikut bersukacita, hati justru terasa sempit. Banyak yang menyebut ini iri, padahal istilah yang lebih tepat adalah penyakit hati, sebuah kondisi batin yang membuat kita gelisah ketika orang lain diberkahi kebahagiaan. Penyakit hati bukan sekadar emosi sesaat, ia adalah pola pikir dan pola rasa yang, jika dibiarkan, merusak relasi, meracuni pikiran, bahkan menumpulkan potensi diri. Iri, dengki, dan penyakit hati, bedanya di mana? Iri adalah keinginan memiliki apa yang orang lain miliki, namun tanpa hasrat agar nikmat itu lenyap dari pemiliknya. Dengki adalah keinginan supaya nikmat orang lain hilang, baik agar jatuh kepada kita atau sekadar lenyap. Penyakit hati merupakan payung besar yang mencakup iri, dengki, sombong, ujub, dan semua rasa negatif kronis yang bersumber dari kegagalan mengelola nafsu. Saat iri berubah kronis, melahirkan dengki, disitulah ia masuk kategori penyakit hati. Akar psikologi satu adalah rasa tak cukup dan ketakutan kekurangan. Setiap manusia memiliki basic needs, keamanan, cinta, dan penghargaan. Dalam keluarga, kebutuhan ini pertama kali dipenuhi. Namun pola asuh yang salah, misalnya membanding-bandingkan anak, dapat memupuk keyakinan kasih sayang terbatas. Ketika saudara memperoleh pujian, otak reptil kita memicu alarm. Kalau dia dipuji, stok kasih sayang untukku berkurang. Rasa tak cukup inilah yang menjadi pupuk subur bagi penyakit hati. Akar psikologis 2 adalah kompetisi saudara. Secara evolusioner, saudara kandung adalah kompetitor terdekat untuk sumber daya. Bila orang tua tidak menanamkan konsep kolaborasi, persaingan sehat dapat berubah toksik. Semakin dewasa, kompetisi bergeser, pekerjaan, pernikahan, rumah, hingga siapa yang paling sering membuat orang tua tersenyum. Tanpa kesadaran, kita terjebak dalam balapan tanpa garis akhir. Dampak sosialnya adalah retaknya silaturahmi dan warisan konflik. Penelitian keluarga, S1 MCHE Pronunciation Halle, 2022, menunjukkan konflik saudara berdampak hingga 3 generasi. Anak yang tumbuh dalam iklim dengki berpeluang menurunkan pola yang sama pada anak-anaknya. Dalam budaya timur yang menjunjung kebersamaan, rusaknya ikatan saudara berarti hilangnya support sistem alami. Pada skala lebih luas, masyarakat yang dipenuhi individu berpenyakit hati cenderung gontok-gontokan, mudah termakan hoaks, dan sulit bersinergi. Dampak pribadi, kesehatan mental dan fisik terkikis. Penelitian psikoneuroimmunologi menyimpulkan emosi kronis negatif meningkatkan hormon stres, kortisol. Akibatnya, tekanan darah naik, kualitas tidur menurun, imun merosot. Di ranah mental, penyakit hati menimbulkan rumination, pikiran berulang tentang keberhasilan orang lain. Kita lelah sebelum bekerja, sebab energi habis untuk memonitor kebahagiaan saudara. Mengenali gejala, apakah ini sudah penyakit hati? Hati terasa panas membaca kabar baik saudara di grup keluarga. Refleks meremehkan pencapaian, paling juga numpang nama, cuma keberuntungan. Enggan mengucap selamat, bahkan sekadar emoji jempol pun terasa berat. Senang diam-diam saat saudara gagal. Jika dua gejala terjadi konsisten, itu lampu kuning. Terapi hati bagian I, menumbuhkan rasa cukup lewat syukur. Syukur bukan sekadar alhamdulillah, melainkan latihan mental melihat kelimpahan. 3 langkah praktis. 1. Jurnal syukur, tulis 3 nikmat unik setiap malam. 2. Visualisasi nikmat, pejamkan mata, rasakan ulang momen syukur. 3. Sujud syukur, respon fisik yang meyakinkan otak bawah sadar bahwa kita berlimpah. 10. Terapi hati bagian 2, doakan saudara dengan tulus. Paradoks, mendoakan kebahagiaan orang yang membuat kita sakit justru penawar paling manjur. Dalil Nabi, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Dalam video ini, kita bisa memetik kesimpulannya yaitu, jangan tunggu orang lain susah dulu baru sadar pentingnya keluarga. Karena pada akhirnya, merekalah yang akan tetap ada, bahkan saat dunia menjauh. Jadikan keluarga sebagai tempat pulang yang penuh cinta, bukan hanya tempat singgah saat hidup tak lagi ramah. Luangkan waktu, ringankan langkah, dan jangan tunda untuk menyatakan bahwa kamu peduli. Karena waktu tak menunggu, dan keluarga adalah hal yang tak ternilai.